Iya, sekarang kita akan membahas tentang contoh kasus lisensi, yaitu pelanggaran hak cipta dan merek. Studi kasus sengketa logo badak. Wenkendrag adalah sebuah perusahaan yang bertempat di Singapura. Ini adalah produsen minuman dengan merek cap kaki tiga yang disertai dengan logo badak dalam keterangannya. Logo tersebut telah digunakan oleh Wenkendrag sejak tahun 1937 dan sudah diperkenalkan ke publik sejak tahun 1937. Wenkendrag mengatakan bahwa promosi merek tersebut telah dilakukan olehnya hingga ke seluruh dunia, khususnya Asia, sehingga sudah menjadi merek yang sangat terkenal. Sejak tahun 1980, Wenkendrag dan Cio Budiyuwono pernah melakukan kerjasama dalam memproduksi, menjual, memasarkan, dan mendistribusikan produk minuman larutan penyegar dengan mempergunakan merek cap kaki tiga. Hingga akhirnya keduanya memutuskan hubungan kerjasamanya pada tahun 2008. Namun, setelah kerjasama berakhir, Wenkendrag mengetahui adanya penggunaan logo badak serta adanya pendaftaran ciptaan logo badak oleh Cio Budiyuwono. Wenkendrag kemudian melalui kuasa hukumnya melakukan gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan lukisan dengan judul badak dengan tulisan larutan penyegar dengan nomor 02836 pada 27 Juli 2005 dan lukisan dengan judul badak ditambah kaligrafi Arab dan tulisan larutan penyegar badak nomor 02753 pada 11 Agustus 2004. Gugatan didasarkan sebab adanya itikat tidak baik yang dilakukan Jiwa Budiono yang tergugat dengan tanpa seizin ataupun sepengetahuan penggugat pendaftaran lukisan atau logo badak yang telah digunakan penggugat sebagai merek sejak tahun 1937. Selain gugatan pembatalan pendaftaran, ciptaan penggugat juga menggugat Cio Budiyuwono dalam perkara yang terpisah dengan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Berikut yaitu permasalahan utama kasus. Yang pertama yaitu pelanggaran hak merek, yaitu pihak lain menggunakan merek atau logo yang menyerupai merek cap kaki tiga tanpa izin yang berpotensi membingungkan konsumen. Yang kedua, persaingan tidak sehat, di mana produk tiruan mencoba memanfaatkan popularitas merek asli untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga yaitu pemalsuan atau tiruan desain. Penggunaan elemen visual seperti logo, warna, atau nama yang hampir identik sehingga melanggar hak eksklusif pemilik merek. Penyelesaian atau upaya penyelesaian yang dilakukan berdasarkan dasar hukum. Yang pertama, gugatan ke pengadilan niaga. Pemilik merek mengajukan gugatan ke pengadilan niaga berdasarkan pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk melindungi mereknya. Adapun sengketa hak cipta dan merek. Yang pertama, hak cipta dalam kurung putusan nomor 28 hak cipta 2010 PN niaga JKT PST putusan Mahkamah Agung nomor 766K PDT Sus 2010 menyatakan bahwa objek lukisan badak nomor 02836 dan nomor 027523 menyatakan bahwa dialah yang pertama kali menggunakan lukisan badak tersebut yang digunakan dalam perdagangan larutan penyegar yang melekat pada merek cap kaki tiga. Pernyataan ini memperjelas dari lukisan badak sebagai merek atau dengan kata lain komersialisasi yang dilakukan bukan terhadap lukisan badak namun terhadap produk minuman yang diproduksi oleh penggugat. Kedua, merek. Dalam kurung putusan nomor 26 2010 PN niaga JKT PST Jo putusan Mahkamah Agung nomor 767K PDT Sus 2010 menyatakan bahwa penggugat keberatan dengan penggunaan dan pendaftaran lukisan badak oleh tergugat karena lukisan tersebut mempunyai persamaan pada merek terkenal cap kaki tiga yang terdapat dalam lukisan badak milik penggugat.
Penyelesaian yang kedua yaitu pengaduan ke Rektorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau JKI. Upaya administratif dilakukan untuk membatalkan merek lain yang dianggap melanggar berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pemilik merek dapat meminta pembatalan merek yang mirip atau identik dengan mekanisme administratif di DJKI yang dilakukan berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang memungkinkan pembatalan merek terdaftar jika terbukti mempunyai merek yang telah terkenal luas sebelumnya. Yang ketiga, penyelesaian di badan arbitrase. Jika kedua pihak bersedia, penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase dapat ditempuh sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jalur ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah tanpa melalui proses legislasi yang panjang. Selanjutnya, pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus berdasarkan landasan hukumnya. Yang pertama, penyelesaian sengketa di pengadilan niaga. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pemilik merek terdaftar berhak mengajukan gugatan apabila menggunakan merek atau desain serupa tanpa izin. Dalam permasalahan perkara ini, apakah benar penggugat telah menggunakan atau yang pertama kali menggunakan seni lukis badak sehingga tergugat mendaftarkan seni lukis tersebut dengan iktikat tidak baik? Pihak tergugat tidak dapat membuktikan kalau dia terlebih dahulu menggunakan atau menciptakan logo badak tersebut, maka telah terbukti kalau penggugatlah yang pertama kali menggunakan dan menciptakan seni lukis badak menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Seorang atau beberapa orang dapat disebut sebagai ciptaan setelah melahirkan atau suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan pribadi di dalam penjelasan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kedua, menentukan hak eksklusif pemilik merek. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek yang sudah terdaftar memiliki hak eksklusif untuk digunakan oleh pemiliknya atau pihak yang diberi izin. Sub kaki 3 memiliki hak eksklusif atas nama, logo, dan desain yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. Merek lain yang mempunyai dapat dinyatakan melanggar hukum. Yang ketiga, penarikan dan penghancuran produk tiruan dari pasar dari pasal 91 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pengadilan dapat memerintahkan penghentian distribusi barang tiruan dan menghancurkan produk-produk tersebut untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Keputusan ini harus berdasarkan bukti yang sah seperti sertifikat merek, dokumen distribusi, dan laporan kerugian akibat pelanggaran. Nah, teman-teman, dari rangkaian kasus, permasalahan utama, upaya penyelesaian maupun pengambilan keputusan, kesimpulan dan saran yang dapat kita ambil adalah kasus sengketa merek cap kaki 3 menyoroti pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Pelanggaran merek dapat merugikan pemilik asli secara finansial dan reputasi. Pengadilan niaga atau jalur administratif menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa semacam ini. Kemudian, saran yang diberikan kelompok adalah yang pertama bagi pemilik merek yaitu aktif memantau potensi pelanggaran dan segera mengambil langkah hukum jika menemukan penyalahgunaan. Yang kedua bagi DJKI, memperketat proses verifikasi pendaftaran merek agar tidak terjadi duplikasi atau kemiripan dengan merek yang sudah ada. Yang ketiga bagi pelaku bisnis yaitu menghindari penggunaan merek, logo, atau desain yang serupa dengan produk lain untuk menghindari tuntutan hukum dan menjaga etika bisnis.
Ya, jadi di sini saya akan membahas terkait dengan kasus waralaba yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu outlet Pinky Guard di Kota Manado. Kasus ini terjadi karena adanya perjanjian antara franchisee dan franchisor, di mana masing-masing diatur dalam putusan pengadilan nomor 18/PDT-G/2018/PN-SKH yang menyebutkan bahwa franchisee ini adalah Bambang Setiawan dan franchisor adalah Bono Devi Andi. Dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2017 di Kota Surakarta. Isi dari perjanjian tersebut terkait jual beli franchise outlet Pinky Guard yang dalam rencananya akan diadakan di Manado dengan pembayaran sebesar 125 juta rupiah. Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan agar perjanjian sah, maka terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi, yaitu A. Sepakat pihak yang mengikat dirinya, artinya kedua belah pihak setuju tanpa adanya paksaan. B. Cakap membuat suatu perikatan, artinya semua yang terlibat harus memiliki kapasitas hukum, yaitu sudah dewasa dan sehat pikiran. C. Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu ini artinya perjanjian yang dilakukan harus berdasarkan objek yang jelas dan spesifik. D. Yaitu sebab yang halal, artinya perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dan norma masyarakat. Dalam kasus ini yang menjadi kesepakatan antara franchisee dan franchisor dalam perjanjian jual beli waralaba, yaitu pertama, pelaksanaan pembayaran adalah melalui penyerahan 2 unit mobil seharga 160 juta. Dengan demikian, maka perjanjian antara terwaralaba dan pewaralaba telah memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Jadi, perjanjian waralaba atau franchise agreement pada kasus ini sah secara undang-undang untuk dilakukan. Setelah perjanjian itu disahkan, timbullah beberapa pemicu masalah, di antaranya adanya pengingkaran janji atau one prestasi yang dilakukan oleh pihak franchisor kepada pihak franchisee, di mana pada tanggal 3 Maret 2017 hingga 3 Agustus 2017 diketahui bahwa pengiriman barang ke Manado belum ada perkembangannya, dan parahnya lagi belum dibuat gerainya. Bahkan bahan-bahan operasional dan juga peralatan sama sekali belum dikirim. Kemudian pihak tergugat juga meminjamkan dana sebesar 30 juta dengan alasan untuk pembayaran jasa kuasa hukum atau pengacara dengan tujuan untuk mengajukan gugatan suatu perkara terhadap seorang rekan bisnis tergugat di pengadilan. Dengan demikian, penggugat akhirnya membuat perjanjian tambahan yang di dalamnya berisi Pinky Guard Manado dikembalikan kepada CV Gelora Pinky Utama. Selain itu, berdasarkan pasal 1234 KUH Perdata, tergugat harus membayar ganti rugi karena telah melanggar kesepakatan yang disepakati sebesar 125 juta. Namun, dari 3 Maret 2017 hingga Maret 2018, janji ganti rugi tersebut belum juga terlaksanakan. Menurut pihak tergugat, masalah tersebut hanyalah kesalahpahaman, dikarenakan tergugat sebelumnya telah mengatakan bahwa ia mau untuk mengembalikan dananya, tetapi menunggu sampai tempat tersebut terjual. Tapi sampai saat ini tempat tersebut belum juga terjual. Dengan demikian, dia menyimpulkan bahwa hal ini bukanlah tindakan one prestasi. Tetapi dalam kasus ini terdapat pihak yang merasa dirugikan, yaitu Bambang Setiawan sebagai franchisee, yang merujuk pada pasal 1328 KUH Perdata, yaitu salah satu pihak lalai dalam perikatan, yaitu Bono Devi Aris Andi sebagai franchisor yang melakukan one prestasi karena tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Maka menurut pasal 1239 KUH Perdata, Bambang Setiawan sebagai franchisee berhak untuk melakukan gugatan terhadap Bono Devi Aris Andi agar mendapatkan ganti rugi atas perbuatannya. Oke, yang pertama ada mediasi. Franchise ingin mencoba melakukan komunikasi dengan franchisor untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Namun, upaya ini tidak membuahkan hasil karena franchisor tidak memenuhi janji untuk mengirimkan barang. Yang kedua ada pengajuan gugatan, di mana karena negosiasi ini tidak berhasil pada tahun 2018, maka Bambang Setiawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sukoharjo, di mana dalam gugatannya ia menuntut pemenuhan kontrak serta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat prestasi yang dilakukan oleh franchisor. Proses persidangan. Selama proses persidangan berlangsung, kedua belah pihak menghadirkan bukti-bukti dan juga saksi-saksi untuk mendukung klaim mereka. Franchise menunjukkan bukti pembayaran dan juga dokumen perjanjian,
sedangkan franchise berusaha membela diri dengan alasan-alasan tertentu. Landasan hukum yang digunakan mencakup Pasal 1267 KUH Perdata yang memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan dengan ganti rugi. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Garing 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Garing M/DHG Garing Per Garing 3 Garing 2006 yang mengatur tentang franchise dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba. Penyelesaian non-prestasi terkait sengketa jual beli franchise Pinky Guar diselesaikan melalui jalur litigasi oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo. Berdasarkan putusan pengadilan, maka tergugat dikenakan hukuman untuk membayar uang dan barang senilai 155 juta yang terdiri dari 125 juta perjanjian awal dan dana sebesar 30 juta yang dipinjamkan kepada penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan dan sudah melanggar ketentuan dalam pasal 1320 dan 1338 KUA Perdata. Berdasarkan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika kita telah melakukan perjanjian dengan orang lain, maka kita harus melakukannya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama. Dan jika dilanggar, maka kita telah disebut sebagai wan prestasi dan melanggar ketentuan hukum yang telah berlaku. Dalam perjanjian dari kasus ini adalah bahwa franchisor telah melakukan wan prestasi dan hakim telah memutuskan untuk menghukum franchisor membayar ganti rugi. Saran yang dapat kita ambil dari kasus ini adalah jika kita ingin membangun sebuah bisnis, pentingnya kita harus mengetahui lebih dalam dengan siapa kita ingin bekerja sama sehingga nanti tidak terjadi kerugian yang menimpa kita karena bekerja sama dengan orang yang wan prestasi.